Teknologi informasi telah mampu menghapus batas jarak, ruang, dan waktu bagi kehidupan manusia. Dengan teknologi informasi, para pelajar dengan mudah mengakses banyak ilmu pengetahuan. Pelaku bisnis dengan mudah melakukan penjualan, pemasaran, dan pengembangan bisnis. Perbankan dan nasabah dengan mudah melakukan transaksi untuk berbagai kebutuhan. Dan pemerintah dengan mudah melayani masyarakat dan mengatur kinerja lembaga. Namun, tahukah kamu, semua kemudahan ini bukan bersumber dari kecanggihan teknologi semata, melainkan sumber daya manusia yang berkualitas. Karena itu, kami hadir menjadi mitra Anda untuk bersama menciptakan teknologi tepat guna agar tercipta kebermanfaatan yang luas untuk semua. Walau sulit, masalahmu sebenarnya adalah modal solusi untuk mampu bergerak maju. Hanya saja, kau butuh mitra yang tepat untuk mewujudkannya. Temukan solusimu di sini. IT Consulting. Kami siap menganalisis, memberikan solusi terbaik, dan menciptakan sistemnya untuk Anda. System and Software Development. Kami siap melakukan pengembangan proyek, software, dan memberikan dukungan penuh untuk Anda. Manage IT Service. Kami siap melakukan pengembangan sistem, pemeliharaan server, manajemen website, dan pemasaran digital. Product Development. Kami siap mendukung penuh dan fokus pada pengembangan produk IT Anda. Mari bermitra, melangkah bersama melesatkan ide luar biasa. Javan Cipta Solusi, delivering solution using technology.
Teknologi informasi telah mampu menjadi solusi dari banyak masalah saat ini. Mulai dari transportasi, pendidikan, kesehatan, perbankan, hingga urusan pemerintahan. Javan Cipta Solusi hadir menjadi mitra Anda untuk mencari dan mewujudkan solusi berbasis teknologi informasi. Sejak 2008, kami telah bekerja sama dengan banyak institusi, mengubah masalah menjadi solusi. Mari berkontribusi, membangun lingkungan sosial yang lebih baik. Dengan kreatif, inovatif, berbasis pengolahan teknologi yang tepat dan berkualitas. Temukan solusimu di sini. Javan Cipta Solusi, delivering solution using technology. Teknologi informasi telah mampu menghapus batas jarak, ruang, dan waktu bagi kehidupan manusia. Dengan teknologi informasi, para pelajar dengan mudah mengakses banyak ilmu pengetahuan. Pelaku bisnis dengan mudah melakukan penjualan, pemasaran, dan pengembangan bisnis. Perbankan dan nasabah dengan mudah melakukan transaksi untuk berbagai kebutuhan. Teman-teman. Dan pemerintah dengan mudah melayani masyarakat dan mengatur kinerja lembaga. Teman-teman dimohon untuk menghidupkan kamera yang menggunakan background. Kemudahan ini bersumber dari kecanggihan teknologi Bisa semata, langsung raise saja. melainkan sumber daya manusia yang berkualitas. Karena itu, kami hadir Suaraku yang kalah. menciptakan teknologi tepat guna agar Halo masyarakat teman-teman. bermanfaat. Yang sudah join silahkan untuk menghidupkan kamera, kemudian menggunakan background. Selain itu dimohon teman-teman saling mengingatkan untuk segera join ke forum sore ini. Terima kasih.
Walau sulit, masalahmu sebenarnya adalah modal solusi untuk mampu bergerak maju. Hanya saja, kau butuh mitra yang tepat untuk mewujudkannya. Temukan solusimu di sini. IT Consulting. Kami siap menganalisis, memberikan solusi terbaik, dan menciptakan sistemnya untuk Anda. System and Software Development. Kami siap melakukan pengembangan proyek, software, dan memberikan dukungan penuh untuk Anda. Manage IT Service. Kami siap melakukan pengembangan sistem, pemeliharaan server, manajemen website, dan pemasaran digital. Product Development. Kami siap mendukung penuh dan fokus pada pengembangan produk IT Anda. Mari bermitra, melangkah bersama melesatkan ide luar biasa. Javan Cipta Solusi, delivering solution using technology. Faktanya, teknologi informasi telah mampu menjadi solusi dari banyak masalah saat ini. Mulai dari transportasi, pendidikan, kesehatan, perbankan, hingga urusan pemerintahan. Javan Cipta Solusi hadir menjadi mitra Anda untuk mencari dan mewujudkan solusi berbasis teknologi informasi. Sejak 2008, kami telah bekerja sama dengan banyak institusi, mengubah masalah menjadi solusi. Mari berkontribusi, membangun lingkungan sosial yang lebih baik. Dengan kreatif, inovatif, berbasis pengelolaan teknologi yang tepat dan berkualitas. Temukan solusimu di sini. Teman-teman yang sudah bergabung dalam Zoom, silakan untuk menghidupkan kamera ya. Teman-teman untuk saling mengingatkan, bagi yang belum bergabung silakan untuk bergabung. Kemudian segera open cam dan menggunakan background yang telah disediakan oleh panitia. Mungkin Mbak Fevil bantu share link backgroundnya.
untuk segera Zoom dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 3.32. Teknologi informasi telah mampu menghapus batas jarak, ruang, dan waktu bagi kehidupan manusia. Dengan teknologi informasi, para pelajar dengan mudah mengakses banyak ilmu pengetahuan. Pelaku bisnis dengan mudah melakukan penjualan, pemasaran, dan pengembangan bisnis. Perbankan dan nasabah dengan mudah melakukan transaksi untuk berbagai kebutuhan. Dan pemerintah dengan mudah melayani masyarakat dan mengatur kinerja lembaga. Namun, tahukah kamu, semua kemudahan ini bukan bersumber dari kecanggihan teknologi semata, melainkan sumber daya manusia yang berkualitas. Karena itu, kami hadir menjadi mitra Anda untuk bersama menciptakan teknologi tepat guna agar tercipta kebermanfaatan yang luas untuk semua. Untuk teman-teman yang sudah join atau bergabung dalam room Zoom, untuk mohon untuk menghidupkan kamera dan menggunakan background yang sudah disediakan oleh panitia. Terima kasih. IT Consulting. Kami siap menganalisis, memberikan solusi terbaik, dan menciptakan sistemnya untuk Anda. System and Software Development. Kami siap melakukan pengembangan proyek, software, dan memberikan dukungan penuh untuk Anda. Manage IT Service. Kami siap melakukan pengembangan sistem, pemeliharaan server, manajemen website, dan pemasaran digital. Product Development. Kami siap mendukung penuh dan fokus pada pengembangan produk IT Anda. Mari bermitra, melangkah bersama melesatkan ide luar biasa. Javan Cipta Solusi, delivering solution using technology.
Teknologi informasi telah mampu menjadi solusi dari banyak masalah saat ini. Mulai dari transportasi, pendidikan, kesehatan, perbankan, hingga urusan pemerintahan. Javan Cipta Solusi hadir menjadi mitra Anda untuk mencari dan mewujudkan solusi berbasis teknologi informasi. Sejak 2008, kami telah bekerja sama dengan banyak institusi, mengubah masalah menjadi solusi. Mari berkontribusi, membangun lingkungan sosial yang lebih baik. Dengan kreatif, inovatif, berbasis pengelolaan teknologi yang tepat dan berkualitas. Temukan solusimu di sini. Javan Cipta Solusi, delivering solution using technology. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Wah, senang sekali kita bisa kumpul lagi di forum kedua kita di Ramadan with Javan. Dan tentunya dengan keadaan yang sehat, ceria, dan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada media-media partner yang sudah mensupport acara kami sehingga bisa berjalan dengan lancar. Ada Adiktif, Kodiki, Sarki, Larafol, Bukalowongan, Alur Kerja, dan Tafsirki. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang juga untuk rekan-rekan yang sudah hadir dalam forum sore ini. Ada dari PSC UII, dari rekan-rekan Adiktif, Sobat Javan Online yang ada di Instagram, serta rekan-rekan Javan semua yang tercinta. Oh iya, perkenalkan nama saya Faris. Saya yang bakal nemenin teman-teman semua dalam 2 jam ke depan. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Puasa masih aman kan? Aman dong, bentar lagi juga THR toh. Udah pada ngajukan WFH juga kan? Mudik-mudik, ya aduh. Pantesan kok auranya kok langsung positif semua ini. Nah, mari teman-teman kita buka acara kita terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya ada pembacaan tilawah oleh Mas Rizal. Dipersilakan Mas Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم
تتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكمة لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha besar Allah dengan segala rahmat dan hidayahnya. Sebelumnya, saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang sudah bergabung, dimohon untuk on cam menggunakan background yang sudah disediakan panitia. Dan ketika bertanya, dimohon untuk raise hand ya nanti. Sama mau nginget nih, kalau nanti di penghujung acara, bakalan ada lagi door-prize menarik dari kita. Kemarin kan udah ada tunjangan gaji. Nah, ini nanti mungkin ditambahan THR ya Mbak Dita ya. Oke, bentuk kategorinya masih sama. Nanti ada di base question, kemudian ada base content. Oh ya, ini maaf saya agak ke distract ini teman-teman. Kok ada yang on cam? Ya bener on cam sih. Cuman kok fotonya kucing nih sama. Mohon dinampilkan diri asli ya. Tipu-tipu diri asli maksudnya. Oke. Nanti ada base content dan base question. Di base content itu nantinya teman-teman dimohon untuk membuat konten semenarik mungkin, kemudian dimentionkan di Instagramnya Javan Cipta Solusi. Syarat yang kedua, nanti untuk base question sendiri, teman-teman bisa untuk menjadi audiens yang proaktif. Kemudian syarat yang ketiga, cukup dengan nge-follow Instagramnya Javan dan LinkedIn-nya Javan. Oke. Nah, teman-teman, gimana nih? Kemarin kan udah bahas cara menjadi Islam yang produktif dan inspiratif. Nah, sekarang di forum kita di sore hari ini, kita bakal mengulik cara menjadikan belajar dan kerja itu sebagai ibadah. Menarik kan? Mengingat kita tuh bakalan banyak yang WFH, di mana ketika WFH banyak penghambat-penghambat dimotivasi saat bekerja. Maka dari itu kita persiapkan semua dalam forum ini. Nah, di tengah-tengah kita saat ini sudah hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Beliau merupakan Ketua Takmir Masjid Al-Muhajirin dan Ketua Prodi Jurusan Teknik Industri. Mari kita sambut Bapak Insinyur Muhammad Ridwan Andi Purnomo, ST, MSc, PhD, IPM. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya, Mas? Terdengar jelas, Pak. Monggo, Bapak, langsung mawon. Oh, gitu, langsung ya. Ini kalau saya share screen, bisa nggak? Oh, sakit. Bisa ya. Sebenarnya saya tidak biasa mengisi kajian dengan share screen sih, tapi supaya bisa disimak bersama-sama, tadi saya sempat menyempatkan diri gitu untuk membuatnya. Jadi saya share screen dulu. Sebentar. Apakah sudah terlihat screen-nya? Sudah, Pak. Sudah, ya. Baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf kalau agak interferen ya suaranya dengan masjid ya, dekat dengan masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi
khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi kataba 'alal mu'minina as-siyama fi syahri Ramadan wa anzalal Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Rekan-rekan sekalian, kita oleh Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini dikumpulkan dalam suatu majelis ilmu yang dibungkus dengan acara yang asik ya. Dari tadi sebelum kita mulai kajian saya senyum-senyum sendiri membawa acara kita memancing kondisi menjadi asik gitu ya. Oke, ini perlu kita syukuri. Kenapa? Karena tadi Qori kita membacakan surah Al-Baqarah ya, ayat 183 sampai 188 kalau tidak salah tadi. Jadi dari 183 sampai 187 itu merupakan harapan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita disampaikan di bulan Ramadan. Ya, sebelum kita mulai ini perlu kita sampaikan dulu. Kenapa? Karena biasanya yang dibahas oleh para penceramah kita hanya di ayat di 183 saja. Tapi di Quran surah Al-Baqarah 184 sampai 187 itu sebenarnya ada harapan-harapan yang perlu kita capai di bulan Ramadan ini. Mari sama-sama kita lihat di 183, nampaknya tidak perlu kita panjang lebarkan di sini karena sudah sering dibahas oleh para penceramah kita. Tapi yang menarik adalah di 184. Itu sangat sesuai dengan tema kita di sore hari ini. Allah menutup ayatnya dengan in kuntum ta'lamun, ya, agar kalian menjadi mengetahui gitu, jika kalian mengetahui. Nah, kalau begitu maka karena ini merupakan salah satu ayat puasa, maka seharusnya di bulan Ramadan ini kita pun juga diminta oleh Allah Subhanahu wa taala banyak mengetahui. Kalau banyak mengetahui dengan cara apa? Dengan cara belajar, kan gitu. Nah, sehingga sesuai dengan tema kita di sore hari ini, ya, ketika kita sebagai umat manusia telah disampaikan di bulan Ramadan, itu pun permintaan kita juga. Kita ingat di bulan Rajab, di bulan Sya'ban kemarin kita banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan di bulan Ramadan. Maka ketika doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita perlu bersyukur, gitu kan? Nah, apa yang perlu kita syukuri salah satunya adalah itu tadi, memenuhi apa-apa perintah dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Berarti kalau begitu salah satu acara di bulan Ramadan ini selain kita melaksanakan puasa Ramadan, selain nanti kita banyak membaca Al-Qur'an, malam hari kita banyak melakukan qiyamul lail atau melakukan sholat tarawih, maka juga perlu kita isi dengan waktu-waktu untuk belajar, kan gitu ya. Kenapa demikian? Karena memang agama kita adalah agama ilmu. Nanti insya Allah kita bahas di sore hari ini. Nah, sehingga ya belum kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang tidak suka belajar, tentu saja nanti akan banyak konsekuensi logis gitu ya. Karena kita sama-sama tahu bahwa Al-Qur'an ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ayatnya penuh hikmah. Apa itu definisi hikmah? Definisi hikmah itu adalah Allah menjelaskan mengenai akibat-akibat dari suatu perbuatan, gitu. Nah, sehingga kalau kita tidak mau belajar, tentu kita tidak akan mengetahui akibat dari suatu aktivitas kita, ya, akibat dari suatu perbuatan kita. Nah, kalau begitu maka, ya, karena mohon maaf, kalau istilah Qur'annya itu adalah kebodohan, gitu ya. Kita tidak mau belajar, kita menjadi orang bodoh, kita biarkan diri kita bodoh, maka kemudian ya kita akan mendapatkan akibat-akibat dari perbuatan kita tanpa kita sadari. Nah, ini yang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diinginkan. Oleh karena itu, Allah menyapa orang-orang beriman. Insya Allah di sore hari ini semuanya ingin menjadi orang beriman gitu ya. Maksudnya di sore hari ini yang tergabung di Zoom ini ada 71 orang, 70 orang berarti ya. Itu semuanya atau mungkin 71 ya. Semuanya pengen menjadi orang beriman dengan cara melaksanakan puasa, merasa terpanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, gitu kan. Maka ketika kita itu merasa terpanggil sehingga kita melaksanakan siam, ini bukti bahwa kita ingin menunjukkan pada Allah Subhanahu wa taala ya kita itu orang beriman, kan gitu.
Nah, orang beriman salah satu yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala in kuntum ta'lamun. Maka kalau begitu ya jangan sampai orang beriman itu tidak punya semangat untuk belajar, kan gitu ya. Ada muncul pertanyaan, Pak, saya kan sudah bekerja, apakah perlu belajar? Itu tadi. Ketika kita bekerja, maka akan banyak aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Tanpa kita belajar, kita tidak mengetahui akibat dari aktivitas yang kita lakukan, gitu kan? Kalau begitu maka kita akan jauh dari hikmah yang kemudian telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Nah, dari sini saya sudah terjawab gitu ya. Dari Qori tadi membacakan ayat tadi, kalau kita kemudian merenungkan sudah terjawab ya betapa pentingnya kemudian kita itu ya tidak boleh menjadikan diri kita bodoh, atau betapa pentingnya kita itu menjadikan diri kita itu menjadi pribadi-pribadi yang suka belajar gitu. Baik, sekarang kita masuk kajian kita ya. Karena kita orang Islam ya, Muslim, dan juga pengen menjadi orang-orang yang beriman, tentu saja referensi yang paling baik adalah Al-Qur'an ya. Saya belum pernah menjumpai referensi yang lebih baik daripada Al-Qur'an. Alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk bisa belajar S1, S2, S3, alhamdulillah, kemudian bisa menempuh profesi insinyur profesional ya. Dan alhamdulillah sekarang pun terus masih belajar ya. Saya belum pernah menjumpai referensi yang lebih baik daripada Al-Qur'an. Nah, pertama di sini sebelum kita mulai pembelajaran kita, nanti ketika kita belajar bersama-sama tentu akan banyak mendengar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita pun juga akan banyak mendengar larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya kita perlu mempersiapkan hati kita. Perlu mempersiapkan hati kita ya supaya kita itu siap gitu ya menerima perintah ataupun larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat ini sering kita sampaikan ya di setiap kajian, dan mungkin ya karena tadi ya Javan Cipta Solusi ya kalau tidak salah tadi namanya ya. Ini saya melihatnya sebagai suatu perusahaan yang berbasis pembelajaran ya. Maka tentu saja perlu juga mengetahui ya ketika kita mau belajar itu apa yang perlu kita persiapkan. Kita ambilkan dari Quran surah Mujadilah ayat 11. Di sana Allah kembali menyapa orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila suzu fangsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya adalah, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam satu majelis, maka lapang-lapangkanlah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, dari sini kita mengetahui sekarang kita ini sedang duduk dalam satu majelis, gitu kan? Maka ini ada pelajaran dari Al-Quran ketika kita duduk dalam majelis, ternyata ini yang perlu kita persiapkan. Nah, nanti mungkin ketika kita bekerja ya di Javan tadi, Cipta Solusi tadi, ya, mungkin kita juga akan banyak duduk di majelis yang bersama-sama. Mungkin rapat bersama, diskusi bersama, atau sedang sendirian kita melakukan pembelajaran, maka ini, ayat ini yang bisa kita jadikan sebagai bekal gitu ya. Dan sudah kita buktikan berkali-kali. Ternyata ketika kita itu duduk dalam suatu majelis, ya nanti akan mendengar banyak perintah dari Allah Subhanahu wa taala ataupun mendengar larangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang perlu kita persiapkan adalah lapang-lapangkanlah duduk kalian di majelis gitu. Loh, kita kan duduknya di Zoom ini, gitu kan? Di samping kita pun juga tidak ada orang, gitu kan? Tidak dalam kondisi kita tidak sedang berdesak-desakan. Mari kita lihat ya bagaimana asbabun nuzul dari ayat ini. Ternyata ayat ini ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dulu ya, ketika Rasulullah SAW itu melakukan suatu kajian gitu ya dengan para sahabatnya. Pada waktu itu Masjid Nabawi tidak seperti sekarang ya, besar sekali gitu. Ya, Masjid Nabawi pada waktu itu sangat kecil dan sudah dipenuhi oleh para sahabat yang dinamakan sebagai ahli sufah. Ya, para sahabat yang ketika hijrah ke Madinah dari Mekah itu tidak mendapat tempat tinggal, sehingga mereka terpaksa tinggal di emperan Masjid Nabawi. Nah, ketika Rasulullah SAW melakukan kajian ya, tentu saja mereka datang lebih awal karena sudah tinggal di masjid kan gitu. Nah, ketika mereka berdesak-desakan duduknya, pada saat Rasulullah SAW melakukan kajian, ternyata ada sekumpulan pemuda, sekumpulan para sahabat yang datang terlambat, gitu kan. Nah, tapi Rasulullah SAW tahu yang datang terlambat ini ahli Badar.
Orang-orang yang dulu pernah ikut perang Badar yang sudah dijamin oleh Allah surganya. Nah, sehingga Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat yang duduk tadi, yang sudah duduk tadi, ya, idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Maka lapang-lapangan lagi duduk kalian gitu. Jadi yang sudah kedesak-desakan pun harus melapang-lapangkan lagi duduknya, melipat-lipat lagi duduknya, sehingga yang terlambat datang bisa duduk. Nah, para sahabat pada waktu itu terbagi dua. Ya, ada yang langsung bisa melapang-lapangkan duduknya dengan melipat-lipat lagi duduknya. Ada yang protes kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, ya Muhammad, berlakulah adil. Kami ini kan sudah lebih dulu datang, gitu kan? Kenapa kami yang harus ngalah? Naudzubillah min dzalik. Ya. Nah ini, dari sini kita mengetahui mendapat satu pelajaran bahwa ketika kita duduk dalam satu majelis, ketika kita sedang belajar, gitu kan? Ataupun ketika kita sedang merapat atau sedang berdiskusi, maka modal yang pertama adalah lapang-lapangkanlah duduk kita, atau orang yang bisa melapangkan duduknya adalah orang yang bisa melapangkan hatinya. Kan gitu. Nah ini, oleh karena itu, ya di sore hari ini, ya mari sama-sama kita sebelum mulai kajian, ya kita lapangkan dulu hati kita, sehingga ketika kita menerima perintah, wa idza qila suzu fangsuzu, ketika diperintahkan berdiri langsung bisa kita berdiri. Ketika tercapai kesepakatan di dalam suatu rapat, langsung bisa kita laksanakan tanpa harus ada perasaan-perasaan tidak terima di hati, kalau orang Jawa bilang gurundel gitu ya, dan seterusnya. Ya kenapa? Ya kalau seperti itu, maka ketika sudah berat hati kita, tentu oleh Allah akan dibuat lebih berat lagi ketika kita mau melakukan konsekuensi dari persetujuan tadi, kan gitu ya. Kita sama-sama mengetahui bahwa semua berawal dari hati, kan gitu ya. Jadi kalau seandainya ada undangan pengajian, kalau kita sudah merasa berat untuk mendatangi, hati kita sudah merasa berat untuk mendatangi, tentu otak kita akan memerintahkan, otak itu akan memerintahkan bagian tubuh manapun untuk mencari-cari alasan supaya tidak datang, kan gitu. Ya, akan ada 1000 alasan datang untuk tidak hadir pengajian. Sama juga kan ketika ada suatu keputusan gitu ya, di dalam suatu rapat atau diskusi, maka kalau hati kita tidak lapang, maka akan ada 1000 alasan ya untuk kemudian menolaknya, gitu kan. Nah, tapi sebaliknya, apabila hati kita itu sudah lapang menerima, gitu kan, maka akan ada 1000 alasan juga untuk bisa datang pengajian. Akan ada 1000 alasan juga untuk bisa melaksanakan hasil keputusan diskusi ataupun rapat. Nah, sehingga itu menjadi kekuatan tersendiri untuk bekerja, kan gitu. Nah, karena itu di sore hari ini, mari sama-sama ya kita mempersiapkan hati kita dengan cara kita lapangkan, agar kemudian nanti kita bisa ya menerima perintah dari Allah itu dan segera bisa melaksanakannya. Baik, berikutnya, ayo kita samakan frekuensi kita dulu. Ya, ini juga penting saya sampaikan. Kenapa? Karena begitu frekuensi kita berbeda, cara pandang kita berbeda, nggak ketemu, gitu. Nah, apa yang perlu kita samakan di sini frekuensinya? Ya, bahwa agama kita, agama Islam itu bukan agama materialistik. Ini perlu kita garis bawahi dulu. Tapi agama iman dan agama amal solih. Ya, agama iman dan amal solih, gitu. Nah, kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena seringkali ketika tadi kita kembali pada qori, kita membacakan surah Al-Baqarah ayat 183, ketika diperintahkan oleh Allah kita melaksanakan puasa, ujungnya la'allakum tattaqun, banyak di antara umat Islam ini bertanya-tanya, kalau takwa juk ngopo? Apakah kemudian jadi sugih, jadi kaya, gitu. Banyak juga yang menyoal, sholat tidak membuat kaya, gitu kan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini berarti kalau begitu, ya, orang ini menakar semua perintah Allah itu dengan material, gitu kan? Apa untungnya aku melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala? Apa untungnya? Apakah terbalas dengan material, gitu kan? Nah, inilah yang kemudian oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak dikehendaki, sehingga kalau kita baca Quran kita, isinya pasti berkaitan dengan peningkatan iman. Kalau sudah iman, percaya dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala, maka oleh Allah akan ditagih dengan amal solih, gitu kan? Apa buktinya kamu beriman? Maka ditagih dengan amal solih, kan gitu. Nah, ini kita sampaikan satu ayat, ya sebenarnya ayatnya banyak sekali gitu ya, tapi kalau seandainya kita mau tadabbur satu ayat ini pun sudah sangat jelas bahwa Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita ya untuk kemudian menggunakan kacamata materialistik di dalam kehidupan beragama kita. Ada di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 88. Di sana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum wala tahzan 'alaihim wahfid janahaka lil mu'minin." Yang artinya adalah janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu
kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, yaitu orang-orang kafir itu, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka, dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Nah ini, sangat jelas sekali Allah SWT berfirman, ya, memberikan pesan pada kita bahwa ketika di luaran sana ada orang-orang yang oleh Allah SWT diberikan harta yang banyak gitu ya, diberikan kemewahan-kemewahan, kemegahan-kemegahan. Kita sama-sama tahu sekarang ini ya di media sosial banyak orang yang flexing gitu ya, pamer kekayaan dengan berlebih-lebihan. Ternyata kita oleh Allah SWT nonton saja nggak boleh. Ya, memalingkan pandangan kita saja, malingkan mata kita saja pada mereka saja nggak boleh, gitu kan? Kenapa? Namanya manusia, punya nafsu, gitu kan? Takutnya nanti kita terpancing untuk ingin seperti mereka, kan gitu. Oh tidak Pak, saya tidak pengen seperti mereka. Kalau saya punya uang 500 miliar misalnya, wah, baru saja ya kita mendengar ada orang sampai dapat punya kekayaan 500 miliar itu, ya saya pengennya umroh setiap tahun. Saya pengennya mendirikan pondok pesantren tahfidz setiap tahun gitu kan. Di setiap titik saya dirikan gitu. Tapi ternyata oleh Allah SWT nggak boleh ya. Kita melihat saja nggak boleh. Kenapa? Ya karena itu tadi ya, bahwa agama kita itu bukan agama materialistik gitu kan. Nah, ternyata Allah ketika melarang sesuatu, ini rumusnya ya. Allah melarang sesuatu pasti menghadirkan hal lain yang halal dan lebih nikmat gitu. Jadi kalau kita bayangkan orang hidup dengan 500 miliar, ya kekayaan seperti itu, wah alangkah nikmatnya ya kehidupannya, gitu kan? Maka oleh Allah SWT akan dihadirkan satu hal yang halal, yang dibolehkan oleh Allah SWT, dan jauh lebih nikmat. Dan itu mudah, gitu ya. Tidak sesusah ketika mengumpulkan uang 500 miliar itu, nggak sesusah itu. Dan apa ternyata? Berendah dirilah kalian terhadap orang-orang yang beriman. Wahfi janahaka lil mu'minin, kata Allah SWT di ayat ini. Maka kalau begitu, ya, kita ingat ya, dulu ada salah seorang ustadz yang dulunya bukan beragama Islam gitu kan. Nah, ketika dia masuk Islam menjadi pendakwah, beliau cerita ya bahwa dulu ketika belum Islam itu sering makan daging babi gitu. Tapi begitu sudah masuk Islam, beliau sering makan daging kambing. Nah, beliau yang pernah merasakan dua-duanya ya. Kalau kita di sini kan insya Allah belum pernah ya merasakan yang nomor satu tadi gitu kan. Kita cukup percaya sajalah bagi yang sudah merasakan dua-duanya. Dia mengatakan ternyata daging kambing itu lebih nikmat, lebih lezat daripada daging babi, gitu kan? Nah, ini bukti bahwa ketika Allah melarang daging babi, Allah menghadirkan yang lainnya yang lebih halal dan lebih nikmat. Apa itu daging kambing? Nah, ini juga sama, ya. Di ayat Quran Surah Hijrah 88 ini, Allah melarang kita untuk memalingkan pandangan kita, menunjukkan pandangan kita, mengarahkan mata kita, pandangan kita kepada kemewahan hidup orang-orang kafir. Dan kemudian Allah menutup ayatnya dengan wahfi janahaka lil mu'minin. Maka gantilah kenikmatan itu dengan berendah dirilah kalian terhadap orang-orang beriman. Ini menunjukkan bahwa ketika kita ketemu bersama orang-orang beriman, gitu ya, dengan saling merendahkan diri, tidak saling menyombongkan diri kita. Nah, ini berarti kan saya juga pernah diceritakan oleh Pak Wisnu ya, bahwa di perusahaan beliau ini yang dibangun adalah kesetaraan, gitu kan? Maka sudah sesuai dengan ayat ini, ya. Bahwa ketika kita ketemu dengan teman kita sama-sama seorang orang yang beriman, ya saling merendahkan diri saja, nggak usah saling sombong, gitu kan? Dan pada waktu itu kenikmatan yang kita rasakan jauh lebih nikmat, walaupun tidak kita sadari, jauh lebih nikmat daripada yang kita sangka nikmat ketika orang-orang kafir itu menikmati kekayaannya yang kemudian ya dihadapkan dengan cara-cara yang tidak betul, gitu. Nah ini menunjukkan ya bahwa ternyata agama kita itu bukan agama materialistik. Dan tadi kita sampaikan agama iman dan amal solih. Apa buktinya? Silahkan dibuka Quran kita. Ya, akan ada tidak kurang dari 99 ayat terkait infak sedekah. Anfiku mimma rozaqnakum, anfiku min thayyibati ma kasabatum. Itu banyak sekali ayatnya. Ada tidak kurang dari 99 ayat yang memerintahkan kita untuk infak sedekah. Nah, ini menunjukkan apa? Rekan-rekan sekalian, menunjukkan bahwa ya bahwa agama kita itu mementingkan iman dan amal solih. Muncul pertanyaan lagi nih, lah kan kita hidup masih perlu material, gitu. Lalu bagaimana? Kan gitu kan? Nah itu urusannya Allah SWT. Ya jangan sampai kita itu disusahkan kehidupan kita sehingga lupa ya untuk kemudian tadi ya bahwa belajar itu dianggap sebagai satu hal yang menghambat pekerjaan, gitu kan? Bahwa belajar itu bukan merupakan investasi dan seterusnya, karena kita masih perlu bekerja nih, kita perlu mencari uang dan sebagainya, gitu kan? Kita disibukkan dengan masalah keuangan, masalah material yang oleh Allah telah dijamin, gitu ya.
telah dijamin. Kita pun sebenarnya sudah sadar juga mengenai hal ini, ya, bahwa rizki itu urusannya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan urusan kita, gitu ya. Telah dikabarkan oleh Allah pun di beberapa ayat, kita ambilkan satu saja di sini, misalkan di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 10. Ya, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad makkannakum fil ard wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun." Yang artinya adalah sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu yang bersyukur. Nah, rekan-rekan sekalian, dari sini kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala lah yang memperjalankan kita. Sore hari ini kita mungkin masih ada di kantor, atau sudah ada yang sampai di rumah, atau sudah ada yang mungkin dimanapun, gitu ya, dan seterusnya. Yang memperjalankan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau masih ada umur kita, Allah pun juga akan menyediakan sumber-sumber penghidupan untuk kita, kan gitu. Nah, kalau begitu maka tentu saja ya kita tidak perlu khawatir lagi dengan rizki kita, telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau belum sampai ajal kita, tentu saja akan diberikan terus rezeki itu. Kalau begitu maka ya fokus saja untuk bersyukur, gitu kan? Ini qalilan ma tashkurun. Dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita bersyukur. Nah, definisi bersyukur inilah yang mungkin ya belum banyak juga di antara umat Islam itu yang mengetahui. Maka perlu juga kita ketahui, gitu ya. Apa definisi bersyukur? Nah, kita di sini yang sertakan misalkan definisi dari Imam Ghazali. Di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ya, beliau menyampaikan syukur itu dimulai dari hati. Ya, ketika kita menerima apapun dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengakui itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dari sini saja kita masih punya PR, gitu ya. Seringkali kita mendapatkan, wah tadi pembawa acara kita mengatakan ada bonus gaji, gitu ya, ada door prize macam-macam. Begitu kita terima, apakah refleks hati kita mengakui itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Ada yang mengatakan, iya saya mengakui itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo buktikan. Yang kedua ini, definisi syukur. Yang kedua, begitu hati kita itu secara jujur mengakui datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka refleksnya lisan kita mengatakan Alhamdulillah. Refleksnya lisan kita mengatakan Alhamdulillah. Gitu kan, kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan gitu. Berarti kalau begitu, mohon maaf, kalau dibalik, kalau lisan kita mengatakan Alhamdulillah, tapi bukan dari hati kita yang mengakui betul bahwa itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini hati-hati, gitu kan? Kita tidak mencap, tapi hati-hati. Ketika lisan dengan hati tidak sama, definisinya adalah orang-orang munafik. Naudzubillah min dzalik. Gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Ini bukan kita mencap, tidak ya, tapi kita muhasabah diri, ya, hati-hati. Takutlah kita, gitu kan? Ketika kita mengucap Alhamdulillah, tapi hanya sekedar lip service saja, ya, tanpa ada suatu pengakuan bahwa datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, kan gitu. Dua definisi sudah kita pahami. Pertama, mengakui semuanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, lisan kita secara otomatis mengucap Alhamdulillah. Dan yang ketiga ini, menjadikan yang kita terima dari Allah Subhanahu Wa Taala kembali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga jangan sampai kita melanggar larang-larang dari Allah Subhanahu Wa Taala, kan begitu. Nah, berarti kalau begitu sudah sangat jelas kembali, ya, ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, misalkan akal, gitu kan, maka cara bersyukur kita adalah ya gunakan akal itu ya untuk kembali bisa kita gunakan dalam rangka untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya Allah perintahkan kita untuk belajar, gitu kan? Maka belajar tentu saja itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah poinnya. Ya, ketika kita mau menjadikan ataupun kita pengen mencari alasan, ya apa ini dalilnya, gitu kan? Bahwa belajar adalah ibadah. Itu tadi dalilnya. Ketika kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, afala yatafakkarun, gitu kan? Banyak sekali ayat-ayat mengatakan apakah engkau tidak berpikir, kan gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibekali akal itu untuk berpikir, gitu kan? Tadi kita kaitkan dengan Quran surah Al-Baqarah 184 tadi, in kuntum ta'lamun, lebih jelas lagi bahwa perintah Allah adalah kita diminta oleh Allah untuk banyak mengetahui atau banyak belajar, kan gitu. Itulah betul syukur kita ketika diberikan akal. Berarti kalau begitu ketika orang yang diberi akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak menggunakan untuk belajar, apakah dia tidak bersyukur? Lah iya, gitu kan? Diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala akal, tidak disyukuri, ya, atau mungkin dia tidak memahami bahwa itu bukan merupakan termasuk orang yang tidak syukur dengan cara membiarkannya dengan kebodohan. Naudzubillah min dzalik.
ya telah diberikan akal tapi dibiarkan bodoh, maka itu tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Nah, kalau sudah sama frekuensinya, ya, mari sama-sama kemudian kita mulai ya untuk mengulik ya tadi kata pembawa acara kita tadi ya dengan kajian-kajian kaitannya dengan menjadi muslim yang profesional gitu ya. Nah, mohon maaf sebelum itu saya sampaikan juga sudah dibuktikan oleh para sahabat ya pada waktu itu dan juga termasuk Rasulullah SAW ketika mereka fokus dengan iman dan amal solih. Ketika mereka tidak terjebak dengan materialistik, justru oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat mereka itu orang-orang yang kecukupan, gitu ya. Kecukupan itu maksudnya apa? Hatinya dibuat cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin harta mereka dibuat berlimpah, ya, tapi mereka tidak merasa kekurangan. Loh, kok aneh? Harta berlimpah kekurangan. Loh, bukannya orang sekarang seperti itu kejadiannya, ya. Diberi harta oleh Allah banyak sekali tapi dibuat oleh Allah merasa kurang hatinya, gitu kan? Nah, sehingga para pelaku korupsi itu adalah orang-orang berharta. Gitu kan? Kenapa? Ya karena merasa kurang. Tapi kalau kita kembali pada zaman sahabat dulu, mereka dibuat cukup, dibuat qanaah oleh Allah hatinya cukup, walaupun harta mereka ada yang sedikit, ada yang banyak, bahkan ada yang melimpah ruah. Tapi kata kuncinya apa? Dibuat cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ketika hartanya melimpah ruah pun ya mudah mereka untuk anfiqu min thayyibati ma kasabatum, gitu kan? Infak sedekah dengan harta yang paling baik. Kita sama-sama mengetahui, dalam perang Tabuk, Rasulullah SAW memerintahkan infak sedekah, Abu Bakar langsung 100% semua hartanya diinfakkan. Umar bin Khattab 50%, separuh hartanya diinfakkan. Gitu kan? Utsman bin Affan langsung 1000 ekor unta yang penuh dengan penuh kiri kanannya. Oh enggak dihitung, berapa itu 1000 ekor unta? Ya, berapa itu kantongnya kalau penuh kiri kanannya? Ada yang sempat menghitung sampai 56 miliar. Ya, itu infak sedekahnya. Lah kita berapa? Kan gitu. Jadi tidak perlu khawatir kita. Ya, kalau kita fokus iman amal soleh, apakah nanti oleh Allah kita diberi kekurangan? Bisa jadi harta kita sedikit tapi dibuat cukup hati kita. Tapi kalau kemudian Allah mengendaki kita itu menjadi orang yang kaya, bahkan mungkin kaya raya pun juga dicukupkan hati kita. Sehingga tidak akan kita merasa kurang dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Nah, kalau sudah sama frekuensi kita, ya mari sama-sama kita masuk ya kajian kita. Pertama adalah kalau kita bicara belajar dan bekerja, tentu saja ini merupakan dua aktivitas yang sangat terkait dengan amanah kita dari Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau, ya suka tidak suka, kita diberi dua amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini amanah, maka tentu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita ketahui, gitu kan? Jangan sampai amanah ini kita tidak mengetahuinya, nanti ditagih. Kita nggak bisa menjawab kalau begitu. Nah, apa amanah yang pertama? Ada di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, ayatnya sudah sering kita mendengar, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku saja. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau begitu maka 24 jam kali 7 hari seminggu, ya, waktu kita semuanya harus bernilai ibadah kalau begitu. Mana mungkin? Kan kita juga perlu makan. Kan kita juga perlu tidur. Nah, kalau Allah sudah berfirman seperti ini, maka makan kita, tidur kita bisa bernilai ibadah, kan gitu. Nah, terus bagaimana caranya? Itulah pentingnya ilmu, gitu kan? Itulah pentingnya kita belajar. Nah, oleh karena itu, ya kita ketahui dulu apa definisi ibadah. Ternyata aktivitas yang memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah mengikuti cara Rasulullah SAW mencontohkan. Ikhlas perlu ilmu, ya. Jadi kalau ada orang mengatakan, wah insya Allah aku ikhlas, apakah itu ikhlas? Gitu kan? Jangan-jangan ketika dia mengatakan ikhlas itu sebenarnya ada syirik khafi, syirik dalam hatinya yang nggak kelihatan supaya orang itu melihat dirinya ikhlas. Wah ini kan, gimana tadi? Ketika orang mengatakan ikhlas itu, wah insya Allah aku ikhlas, aku nggak akan ngambil, misalnya begitu. Jangan-jangan ketika dia mengatakan ikhlas itu, ya dalam hatinya itu pengen orang yang diajak ngomong itu melihat dia ikhlas. Nah, berarti kalau begitu kan syirik, ya kan? Dia melakukan sesuatu karena makhluk, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Syirik khafi namanya, syirik yang tersembunyi yang ada di dalam hati. Naudzubillah min dzalik. Oh, perlu ilmu ternyata ikhlas itu ya. Iya, ya. Kalau perlu ilmu maka perlu dipelajari. Iya. Maka ya sifat dasar manusia yang bersyukur itu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Bersabar tadi itu, suka menuntut ilmu tadi itu, suka belajar, kan gitu.
Apalagi yang kedua ini mencontoh Rasulullah SAW. Mencontoh berarti harus tahu kan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan. Ketika beliau bekerja, ketika beliau tidur, bangun tidur, dan seterusnya, ya tentu saja kita perlu mempunyai sifat pembelajar, ya, mempelajari bagaimana Rasulullah mencontohkan. Nah, kalau begitu maka salah satu pilar agama kita adalah ilmu, ya. Maka Allah akan meninggikan ya beberapa derajat orang yang berilmu, ya. Tadi waladina utul ilma darajat di dalam Quran surah Mujadilah 11 tadi yang kita bicarakan di awal tadi, ya. Allah akan meninggikan beberapa derajat orang berilmu. Rekan-rekan sekalian, ya. Saya punya teman, ya. Teman ini pembelajar memang dia. Saya akui dia suka belajar, apapun dia baca gitu ya. Ketika kemarin krisis, apalagi kemarin dihantam dengan badai COVID ya. Orang ini tidak takut sama sekali gitu. Ya. Jadi dalam pandangan dia, wong saya ini tahu lebih banyak lah dibandingkan orang lain. Belum tahu banyak gitu ya, belum tahu banyak sekali, tapi dia merasa tahu sedikit lebih banyak daripada orang lain karena dia pandai suka belajar gitu kan. Maka kalaupun di Indonesia dia tidak mendapatkan tempat untuk bekerja, dia siap keluar negeri gitu kan. Dengan ilmunya dia siap berkarya dimanapun kan gitu. Nah ini ya ternyata orang itu kalau punya ilmu hidupnya jadi longgar gitu ya. Karena tak mengetahui, ya karena mengetahui maka hidup jadi longgar, nggak sempit. Tapi kalau orang bodoh tidak suka belajar, tentu saja ya karena dia tidak mengetahui apa-apa yang bisa dia dapatkan dengan ilmunya itu, maka tentu saja dia akan sangat sempit kehidupannya. Nah kalau begitu maka semakin jelas lagi, semakin kuat lagi ya bahwa tidak boleh kita jadikan diri kita bodoh, atau mari sama-sama kita menjadi seorang mukmin yang pembelajar gitu. Berikutnya, yang kedua, ya sebagai khalifatullah fil ard. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka, Allah itu ya menjadikan manusia ini ya sebagai khalifatullah. Ya, sebagai pemimpin-pemimpin wakil Allah di muka bumi ini. Ini bisa kita simak di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Ya, ini ayatnya ada ya di depan ini. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, saya potong sampai sana, nanti berikutnya bisa kita sambil belajar ya. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nah, tapi yang menarik adalah para malaikat bertanya balik kepada Allah Subhanahu wa taala, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Kemudian Allah berfirman, ya sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, rekan-rekan sekalian, dari sini kita mengetahui ya bahwa tujuan penciptaan kita di muka bumi ini selain tadi sebagai individu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, yang kedua, ya kita harus bisa menjadikan apa yang kita ada dalam diri kita itu memakmurkan buminya Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, ya kita juga diingatkan oleh para malaikat ya, kalau tanpa ada sikap seperti tadi, sifat kita mengetahui apa yang harus dikerjakan sehingga kita bisa memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi orang bermanfaat di sekitar kita, bisa menjadi orang bermanfaat pada diri kita sendiri, pada keluarga kita, misalnya begitu, pada skop yang lebih kecil, ya. Maka sifat manusia kalau dia tidak mengetahui adalah apa? May yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya, dia akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Kalau begitu mengerikan, gitu kan? Harusnya dia menjadi seorang khalifah, ternyata amanahnya nggak tertunaikan, justru malah membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Ini pun juga sudah kita lihat, ya kan? Baru saja di Jogja Utara ya terjadi pembunuhan yang sadis seperti itu, gitu kan? Kenapa? Karena kebodohannya, gitu kan? Coba kalau dia orang pembelajar, gitu kan? Dia mengetahui ketika dia mendapatkan himpitan ekonomi dari Allah Subhanahu wa taala, itu hanya cobaan saja. Allah akan cukupkan rizkinya, tinggal bergerak saja, gitu kan? Tinggal sabar saja, perbaiki sholatnya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong pada Allah dengan sabar dan sholat. Ada di 2 ayat di dalam Al-Qur'an. Quran surah Baqarah ayat 153 dan Quran surah Baqarah ayat 45. Ya, saking pentingnya maka diulang oleh Allah ya di 2 ayat yang hampir sama bunyinya. Nah, kalau begitu maka ya itulah ya pentingnya kita menjadi pembelajar supaya mengetahui gitu kan, sehingga kita bisa bersikap atau bisa melaksanakan amanah yang pertama dan amanah yang kedua tadi itu. Ya. Apalagi amanah yang kedua ini bukan hanya kita menjadi pembelajar gitu kan, kita pun juga menjadi pekerja.
Ya, sebagai implementasi dari apa yang kita ketahui, kita pun harus bekerja, bergerak, gitu kan, untuk menyebarkan kemakmuran di sekitar kita. Kan gitu. Mau tidak mau, suka tidak suka, dua hal ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan gitu. Nah, mari kita lanjutkan lagi kajian kita. Ya, berikutnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ini seringkali ya mengingatkan iman kita, ya, mengingatkan akan kesehatan iman kita. Ya, kenapa? Ya karena Allah mengetahui bahwa ketika Allah itu menciptakan manusia itu dibekali dengan hawa nafsu, maka seringkali hawa nafsu itu mengalahkan keimanannya. Ada janji Allah Subhanahu Wa Taala, misalkan ada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, wa anfiqu min thayyibati ma kasabatum, infak sedekah dengan harta yang paling baik, gitu kan? Maka nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, telah dikabarkan juga, itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 267, perintah infak tadi itu, tapi 268 Allah ingatkan juga, begitu ada perintah infak sedekah, ya, dengan harta yang paling baik, Allah ingatkan, hati-hati, tapi nanti syaitan akan membisikkan kalian dengan perasaan apa? Takut fakir, takut kekurangan. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fasya. Begitu sudah berhasil membisikkan ketakutan untuk menjadi fakir, menjadi kekurangan, maka kemudian syaitan mengajak kita untuk berbuat fahisya. Ya, apa itu fahisya? Perbuatan keji. Apa itu? Kikir. Kan gitu. Nah, sehingga kalau begitu, ya, mari ya kita jangan ikuti hawa nafsu kita yang seringkali sudah banyak tergoda oleh syaitan itu, karena setiap hawa nafsu pasti mengajak pada keburukan, ya. Ini sudah jelas rumusnya. Inna nafsa la amarotum bisu, ada di dalam Quran surah Yusuf ayat 53, gitu kan. Setiap nafsu itu pasti mengajak kepada keburukan, gitu kan. Maka gunakan iman kita, gunakan kepercayaan kita pada janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita fokus kepada janji Allah Subhanahu Wa Taala, yakin saja Allah pasti akan mencukupi rezeki kita, gitu kan. Nah, oleh karena itu, mari gunakan iman kita. Kenapa? Dengan iman itu bukan hanya janji Allah yang pasti, Allah juga akan meledakkan, ya, kemampuan kita. Allah akan meledakkan potensi kita. Ini poin berikutnya yang menjadi penting kita garis bawahi di sore hari ini, ya. Ketika kita belajar, ketika kita bekerja, apapun yang kita kerjakan, ayo gunakan iman kita. Kenapa? Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Ada di dalam Quran surah Rum ayat 47, ya, bahwa Allah telah mewajibkan zat Allah sendiri untuk selalu menolong orang-orang yang beriman. Nah, ini. Allah telah mewajibkan zat Allah sendiri untuk selalu menolong orang-orang yang beriman. Kan gitu. Ya, maka kalau begitu, ya kita sebagai umat manusia ini kan diciptakan oleh Allah dalam kondisi lemah, ya. Nah, ini perlu juga kita sadari, ya, bahwa Allah menutup ayatnya di dalam Quran surah An-Nisa ayat 28, ya, wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah menciptakan manusia itu dalam kondisi lemah. Lemah selemah-lemahnya. Ya, lemah fisik, lemah pikiran, lemah akal, lemah hati, dan seterusnya, lemah selemahnya. Kalau begitu, maka kita hidup di muka bumi ini, ya, supaya bisa tidak lemah. Sementara orang lain lemah, ayo kita gunakan apa? Iman kita. Dengan iman itu Allah akan ledakan potensi kita. Nah, ini modal besar ini. Ya, kita sekarang mengetahui kan, oh ternyata tidak boleh kita mengandalkan akal kita. Tidak boleh kita mengandalkan badan kita yang besar. Tidak boleh kita mengandalkan harta kekayaan kita. Enggak. Ya, semuanya adalah kelemahan. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah telah mengkabarkan Allah hanya menolong orang-orang yang beriman. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Nah, nampak lagi rumusnya berikutnya, gitu kan? Kuatkan iman kita, ya, dengan percaya janji Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan perbuatan apapun, untuk melakukan aktivitas apapun, entah belajar, entah bekerja, ya, karena sesungguhnya Allah hanya akan selalu menolong orang-orang yang beriman. Contoh, kalau kita melihat misalnya sekarang ini, ya, agresi Israel ke Palestina, ya, sampai sekarang pun juga masih terjadi, gitu ya. Kita mengetahui dua jenis pasukan di situ yang ketika terjadi agresi mereka berperang, yaitu pasukan dari Hamas Filistin dan juga dari pasukannya orang-orang Israel, gitu ya. Kita jelas bisa mengetahui bahwa pasukannya Israel itu ketika mereka maju berperang, ya, itu dengan suatu iming-iming kalau dia pulang tentu akan mendapatkan bonus yang besar, gitu ya. Bonus yang besar. Kalau begitu maka berperangnya itu karena ya banyak fasilitas yang dia dapatkan kalau kemudian dia bisa melaksanakan perintah perang itu, begitu mereka pulang pun juga mendapatkan bonus yang besar, kan gitu. Itu pasukan yang pertama. Pasukan yang kedua adalah orang-orang Filistin yang kita sama-sama tahu bahwa pasukannya itu ya karena semangat jihad saja, ya, karena semangat untuk membebaskan
negeri Palestina saja. Sehingga mereka maju berperang itu dengan apa? Dengan pasukan, dengan semangat untuk mencari mati, gitu ya. Kenapa? Kalau saya maju berperang mencari mati kan saya syahid nih, langsung masuk surga nih, gitu kan? Maka ya sudah selesai kehidupan. Kalau masuk surga, semua orang ini kan menjalani kehidupan kan ujungnya satu kan, pengen masuk surga. Kalau enggak ya neraka, naudzubillah min dzalik, gitu kan? Nah sehingga ketika pasukan ini maju cari mati, ya. Nah kalau ada pasukan, dua pasukan ya, yang satu maju perang itu karena harta, karena materialistik, yang satu pasukan itu maju karena cari mati, kira-kira lebih pemberani yang mana gitu kan? Kira-kira lebih nekat yang mana kan gitu? Tentu saja lebih nekat, tentu saja nekat dengan dibarengi strategi ya. Kita sama-sama tahu bahwa mereka bukan pasukan yang biasa-biasa saja, ya kan? Ini sehingga tidak pernah ada cerita pasukan Palestina itu kalah dari Israel ya, karena itu tadi potensinya kan diledakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang biasanya dia ketika latihan tidak pernah bisa melakukan sesuatu, ketika maju perang bisa lebih dari itu. Siapa yang menolong? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pun juga diingatkan di dalam perang Badar ya, ketika pasukan Rasulullah SAW maju berperang, apakah di malam hari sebelum berperang Rasulullah SAW memerintah pasukannya untuk menyiapkan fisiknya, push up gitu, latihan pedang? Tidak, boten. Ya, Rasulullah SAW memperbaiki takwanya pada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala bahwa ada surga di sebalik kematian, ya, kematian karena berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kematian syahid, ya. Maka kemudian Allah menolong perang Badar itu, perang yang besar, tidak disengaja kejadiannya, jumlah musuh 3 kali lebih besar daripada pasukan muslim pada waktu itu, tapi kemudian Allah ketika menurunkan pertolongannya, ya, ada di dalam Quran surah Al-Anfal ya, banyak sekali ceritanya. Salah satunya adalah wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Dan lemparkanlah. Sesungguhnya bukan engkau yang melempar, tapi Allah SWT yang melempar. Kalau begitu, maka ketika mendengar perintah itu ya, pasukan Badar pada waktu itu ketika berperang, melihat ke bawah ada kerikil, diambil. Melihat batu di bawah, ada batu di bawah, diambil, dilemparkan saja ke depan. Kena 5-6 orang kafir langsung mati. Siapa yang melempar? Allah SWT. Nah ini bukti bahwa Allah hanya menolong, ya telah mewajibkan zat Allah sendiri untuk menolong orang-orang yang beriman. Kalau begitu, ya mari ya semangat bekerja atau belajar kita itu disertai dengan keimanan, gitu kan, supaya Allah tolong sehingga meledaklah potensi kita itu tadi. Kedua, potensi dalam diri akan berlipat dengan iman. Ini juga kita bisa melihat buktinya di dalam Quran surah Shad ayat 45. Ya, di sana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'kur ibadana Ibrahim wa Ishaqa wa Yaquba ulil aidi wal absar." Yang artinya adalah, dan ingatlah hamba-hamba kami yang bernama Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Nah, ayat ini juga semakin jelas ya, bahwa ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala itu menolong hamba-hambanya yang pada waktu itu diutus sebagai nabi dan rasul, ya, ternyata apa? Kekuatannya adalah kekuatan iman mereka. Yang dengan kekuatan iman mereka itu, mereka bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan mempunyai ilmu-ilmu yang tinggi. Nah, ini poinnya. Jadi kalau tadi pembawa acara kita ya pengen mengetahui bagaimana cara kita semangat belajar, bagaimana agar belajar kita itu bisa efektif, sedikit belajar lebih banyak yang kita ketahui, bagaimana kita bekerja, bukan cuma bernilai ibadah, itu insya Allah sudah pasti gitu kan, ketika kita memahami bahwa itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kita laksanakan dengan penuh keimanan, mencontoh bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan, bukan cuma itu. Kalau kita sertai dengan keimanan, ternyata ya kita pun bisa oleh Allah nanti ditolong ya bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Wah, ada proyek besar, nampaknya tim yang menangani cuma sedikit, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau bekerjanya dasarnya adalah keimanan, janji Allah pasti betul. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Begitu Allah janji akan menolong orang-orang yang beriman, cukup perbaiki saja iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam belajar dan di dalam bekerja, Allah akan lipat gandakan hasilnya dan potensi kita. Masya Allah. Ya, kita lihat di sini, ulil aidi, maksudnya apa? Para ahli tafsir menafsirkan kekuatan diri dalam berkarya. Berarti kalau begitu, rekan-rekan sekalian, ini kan bekerja, gitu kan? Kekuatan diri dalam berkarya itu berarti adalah motivasi kita untuk bekerja, kan gitu. Motivasi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tadi tujuannya adalah sebagai khalifatullah fil ard tadi itu, jangan lupa. Ya. Maka kalau motivasi kita itu didorong karena adanya
janji dari Allah Subhanahu wa taala, berarti kita bekerja dengan keimanan. Kalau sudah seperti itu, maka ya Allah akan tolong kita. Apa yang kita bisa kerjakan? Itu tadi, kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang nampaknya nggak masuk akal, bisa kita kerjakan. Gitu. Saya punya contoh. Ya, dulu waktu saya S3, saya diminta untuk menolong salah seorang yang memang aktivitasnya hanya dakwah saja gitu. Bahkan ini salah seorang dosen ya di satu universitas di Jakarta yang cukup terkenal, gitu kan. Sampai pas waktu 4 tahun, ya, ini disertasinya nggak diurusi sama beliau. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya kurang 1 semester lagi beliau akan dikeluarkan, akan ditarik dari universitasnya kalau nggak selesai sekolahnya. Nah, akhirnya kemudian pada waktu itu, ya, saya termasuk yang ditugaskan untuk menolong beliau, gitu kan. Siapa yang menggerakkan saya untuk bisa mampu mengerjakan pekerjaan beliau, kan gitu. Padahal bidang kami berbeda total, ya. Bidang kami berbeda total, saya pun belum pernah, gitu kan, mengerjakan apa yang beliau kerjakan, gitu. Tapi karena itu tadi, ya, karena semangat beliau adalah semangat untuk berdakwah, tentu saja ketika dia berdakwah adalah dengan keimanan, gitu kan. Ketika dia sekolah pun dia kerjakan dengan keimanan, selama 1 semester selesai S3-nya. Saya belum pernah mendengar ya, ada orang 1 semester selesai S3 itu belum pernah mendengar. Kalau S3 dalam waktu 7 tahun sering mendengar, gitu kan. Dalam waktu 5 tahun sering mendengar. Tapi ini 1 semester bisa bersih, ya. Penelitiannya selesai, laporannya selesai, publikasi selesai dalam waktu 1 semester. Betul-betul terjadi, saya ceritakan di sini karena saya termasuk orang yang mengetahui, karena saya termasuk orang yang ditugaskan untuk menolong. Gitu. Siapa yang menolong? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menolong saya untuk bisa membantu beliau? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menolong beliau sendiri untuk bisa mengerjakan disertasinya, menulis publikasinya? Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena keimanan. Nah ini. Ya. Yang kedua, wal al-absor. Apa itu maksudnya? Pengetahuan yang sempurna. Hasil dari belajar lagi. Masya Allah. Jadi orang belajar itu nggak ada ruginya. Ya. Justru ketika tidak belajar, ada ancaman dia menjadi hamba-hamba yang tidak bersyukur. Kalau tidak bersyukur, maka wala in kafartum inna adzabila syadid. Ada di dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. Ya kan? Ingat bahwa akan ada azab dari Allah yang sangat pedih. Kalau la in syakartum la azidannakum. Ya, kalau kamu bisa bersyukur, maka akan aku tambah lagi nikmatnya. Ya, ketika kita belajar, ya, mendapat sesuatu, belajar lagi, tambah lagi nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin mengetahui sehingga ilmu yang tinggi tadi bisa kita dapatkan. Masya Allah. Kalau begitu maka mari kita bagi, ya. Waktunya 5 menit lagi ya, Pak? Oh, nggak kerasa ya. Kalau kita mempelajari Al-Quran memang nggak ada habisnya. Tapi kita coba percepat ya, supaya semuanya dapat. Kalau begitu akan ada 4 golongan orang. Ya. Kurang 5 menit jadi 5 golongan. Ya. Ada 4 golongan manusia. Yang hijau itulah yang kita bidik. Ya. Yang pertama mengetahui yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanannya, gitu kan, dan mengimaninya, serta mempunyai kekuatan untuk menjalankannya. Ini orang-orang yang sifatnya pembelajar dan mau bekerja tadi itu. Ya, jadi dia ketika belajar mengetahui, oh ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia belajar ilmu pengetahuan yang umum, dia mengetahui apa yang harus dikerjakan. Dia kerjakan dengan keimanannya, maka ada semangat untuk bekerja di situ, ya itulah orang-orang yang nanti akan dijadikan oleh Allah sebagai mukmin yang profesional. Nah, nanti kita definisikan apa itu profesional gitu ya, dalam waktu yang singkat ini. Yang kedua, saya ke kiri, yang coklat itu mengetahui yang dikabarkan Allah dan mengimani tapi tidak punya kekuatan. Mukmin yang materialistik. Ya, saya mau bekerja nih, saya sudah belajar banyak mengetahui, saya mau bekerja, tapi apa yang aku dapatkan? Ingat tadi, agama kita bukan agama materialistik, kan gitu. Yang biru, semangat menggebu-gebu, tapi tidak mengetahui arah tujuan. Ini mukmin yang bodoh. Ya, naudzubillah min dzalik. Dia mau bekerja, ya, tapi nggak tahu apa yang dikerjakan, kan gitu. Ya, ini akan nabrak-nabrak gitu ya, kalau orang Jawa bilang. Yang keempat ini apalagi ini yang paling parah, tidak mengetahui apa-apa dan tidak tahu kalau dirinya lemah, ini kan. Berarti lemah iman dan juga bodoh. Naudzubillah min dzalik. Hanya yang hijau saja yang oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijadikan sebagai mukmin yang profesional. Kita lihat profesional itu apa? Ya. Jadi mukmin yang profesional ini kalau monggo lah nanti mungkin di antara kita banyak yang punya definisi masing-masing apa itu profesional gitu ya. Tapi bagi saya profesional itu adalah mengetahui profesinya. Jadi dia bekerja sesuai dengan profesinya. Kalau begitu maka kita bagi dua. Ya, ketika dia memimpin, dia mengetahui apa yang akan dikerjakan dan bisa menyampaikannya kepada yang dipimpinnya. Ketika dia dipimpin pun dia juga mengetahui posisinya sebagai orang yang dipimpin dan mengetahui apa yang harus dikerjakan. Gitu kan? Nah, ini definisi profesional seperti itu. Nah, kalau begitu maka ya orang yang profesional tentu saja adalah mukmin yang cerdas. Gitu kan? Apa itu cerdas? Kita lihat definisinya.
mampu belajar yang pertama, dan mampu menyajikan kembali ketika diperlukan. Ya. Nah, kalau begitu maka mukmin yang cerdas tentu saja adalah memiliki sifat dasar pembelajar untuk mengetahui, dan yang kedua terus menjaga keimanannya agar meledak potensinya tadi itu, dan yang ketiga akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala dia untuk menyajikan kembali ketika diperlukan. Berarti kalau begitu ya jangan sampai kita punya sempat lemah untuk belajar gitu ya. Sekarang saya kan mungkin sedang kerja di Javan ya, mungkin banyak kaitannya dengan software. Kalau saya belajar software, apakah nanti ketika saya resign misalnya ya, semoga tidak gitu kan. Ketika saya resign, saya bekerja di perusahaan lain, apakah pengetahuan saya akan saya pakai? Ini banyak yang menghantui ya para pembelajar, termasuk mahasiswa di kampus. Ya, mereka sering bertanya, Pak, apakah nanti ketika kita itu bekerja akan dipakai ilmu-ilmu yang seperti ini? Saya jawab begini, ilmu itu mungkin tidak akan Anda pakai, tapi struktur berpikir menyelesaikan masalah itulah yang perlu Anda asah dengan ilmu-ilmu yang Anda pelajari sekarang ini. Ketika Anda sudah mempunyai struktur berpikir yang betul untuk menyelesaikan masalah, dimanapun nanti Anda bekerja, apapun posisi Anda bisa menyelesaikan masalah itu dengan betul dan efektif. Gitu ya. Nah, begitu mereka bekerja, betul. Ketika saya tanya, apakah ilmu dipakai? Tidak. Ilmu ini dipakai? Tidak. Ilmu dipakai? Tidak. Biasanya cuma 20% saja ilmu yang di kuliah itu yang dipakai ketika bekerja lagi. Tapi ketika saya tanya satu pertanyaan, ketika Anda kuliah dulu diajari cara menyelesaikan masalah itu dengan seperti ini, outputnya apa yang mau dikehendaki, dari output itu data apa yang diperlukan, sudah tahu outputnya, sudah tahu datanya, proses apa yang diperlukan supaya inputnya jadi output yang benar. Anda pernah belajar itu ya? Oh sering Pak. Itu dipakai nggak sekarang ketika belajar, ketika bekerja? Oh ya itu yang kami pakai. Nah, terbukti ya bahwa ternyata kita belajar apapun gitu kan, jangan sampai merasa rugi nanti nggak dipakai, jangan ya. Bahwa kita harus punya sifat pembelajar tadi, pasti ada keuntungan di situ. Kalau disertai dengan keimanan, justru malah akan meledak lagi potensi kita. Nah di sini saya buat huruf besar semua ya. Hanya mukmin cerdas yang layak menjadi pemimpin. Ya, pemimpin di sini maksudnya apa? Mampu memimpin dan mampu dipimpin ya. Jadi pemimpin yang baik itu mampu memimpin dan mampu dipimpin. Ini ada di dalam Quran surah Sajdah ayat 24. Ya, di sana dikatakan, saya langsung ke artinya karena waktunya sangat terbatas ya. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Sangat relevan dengan yang baru saja kita pelajari tadi ya, bahwa mereka mengetahui ya, dan mengetahui berarti kan pembelajar gitu kan, dengan perintah kami mengetahui bagaimana Allah sudah menjanjikan, berarti ada keimanan di situ yang digunakan, dan kemudian mereka sabar, yang mereka meyakini ayat-ayat kami ketika diperintahkan menjadi khalifatullah fil ard, kemudian mereka melaksanakan pekerjaan. Sudah sangat jelas lagi ya bahwa sesungguhnya belajar dan bekerja ya itu seharusnya menjadi modal ya, menjadi sifat kita sebagai seorang mukmin ya. Belajar dan bekerja jangan lupa diikuti dengan keimanan supaya apa? Meledak potensi kita sehingga kita mendapatkan apa-apa yang tidak terbayang oleh otak kita karena kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya itu yang bisa saya sampaikan sebagai diskusi kita di sore hari ini. Ya, semoga muncul banyak pertanyaan sehingga semakin memahamkan kita ya kepada materi yang kita pelajari pada sore hari ini. Sekian dari saya. Aku qouli hadza, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih sekali Pak Ridwan. Oke, menarik sekali materi yang kita bisa belajar cara-cara jadi menjadi muslim yang profesional. Untuk selanjutnya kita buka forum untuk diskusi. Teman-teman yang mau nanya, mau cerita, dipersilahkan. Dimohon untuk raise hand-nya. Silahkan. Atau kita tunjuk. Oke. Oke, yang mau ditanyakan. Itu ada yang riset tuh. Oke. Oh ya, Mas Ahmad Rizky ya ini. Silahkan Mas Ahmad Rizky. Mas Rizky silahkan. Ya, terima kasih. Terkait menjadikan pekerja dan belajar sebagai ibadah ya. Mungkin yang pengen saya tanyain itu kita ya karena dia dijadikan sebagai ibadah ya, pasti efeknya itu adalah nambah pahala ya gitu ya kalau dari sisi ini. Cuman ada
ada efek yang bisa kita rasakan langsung nggak sih, yang terasa gitu, bahwa oh kita tuh udah menjadikan bekerja dan belajar itu sebagai ibadah gitu. Jadi kita tahu bahwa bekerja dan belajar kita itu sudah jadi ibadah gitu. Ya, pertanyaan lebih ke gimana caranya kita tahu bahwa bekerja dan belajar yang kita udah jalanin tuh udah jadi ibadah. Terima kasih. Ini langsung dijawab atau dikumpulkan dulu? Derek, Pak. Iya, langsung dijawab saja ya supaya saya Oke. nggak lupa. Iya. Iya, apa ukurannya? Memang ini adalah satu hal yang bukan pekerjaan yang mudah ya. Jadi para ulama zaman dulu pun juga sama. Mereka itu mengatakan bahwa mereka bukan hanya sibuk dengan amal-amal soleh yang mereka kerjakan, tapi juga sibuk menjaga hati mereka supaya tetap dalam kerangka ibadah, gitu. Ya, jadi mereka banyak membaca Al-Quran, tapi seringkali juga mereka tergoda hatinya ketika membaca Al-Quran, pengen tahu-tahu dilihat orang. Ya, sama juga dengan kita. Ketika kita bekerja, awalnya di rumah, Bismillah, saya niat ibadah karena Allah perintahkan saya bekerja, wa kuli malu, maka bekerjalah kalian, gitu kan? Ada di dalam surah At-Taubah, ya. Ketika kita bekerja, maka nanti seringkali kita juga tergoda, ya, di tengah jalan itu tergoda, ya. Bukan lagi karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau mohon maaf ya, mungkin ada info-info mengenai bonus dan sebagainya, seringkali kita tergoda untuk mendapatkan bonus itu dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu saja akan bernilai hal yang tidak halal untuk kita nikmati kan gitu kan. Maka pada waktu itu ya pekerja kita akan jadi rusak. Nah, memang susah ya, memang apa namanya? Parameternya apa? Parameternya adalah ketika kita setiap saat itu bisa menjaga hati kita bahwa saya bekerja ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah melarang saya untuk cheating, untuk menipu, maka saya tidak menipu. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintah pada saya untuk memenuhi jam kerja, maka saya penuhi jam kerja. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita profesional, tadi kita sudah tahu ya definisi profesional, mengetahui apa yang harus kita kerjakan, maka kita juga harus belajar supaya mengetahui apa yang harus kita kerjakan. Nah, kalau begitu maka akan terjaga terus ya. Ketika kita melihat ibadah itu, ya kita akan terus terjaga dalam konteks ibadah tadi itu, kan gitu. Ya, jadi kalau ukurannya apa? Memang tidak ada ukuran, gitu kan? Ukurannya adalah ketika kita bisa menjaga terus, gitu kan? Untuk kita ingat bahwa kita sedang beribadah, gitu. Allah alam bisawab. Gimana Mas Rizky? Ya, terima kasih, terima kasih. Jadi ya itu tadi ya, berarti ukurannya tidak begitu terlihat, tapi gimana caranya kita supaya bisa tetap menjaga untuk tetap menjadi ibadah kita. Iya, ingat ya, ingat kalau ini ibadah gitu. Selalu ingat itulah parameternya, itulah ukurannya gitu. Oke, terima kasih Mas Rizky. Oke, untuk selanjutnya nih ada lagi yang resen. Ada Mbak Tika Kurniasih. Silakan Mbak Tika. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini kan menjadikan bekerja sebagai ibadah. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana jika kita mendapati lingkungan bekerja yang tidak sesuai dengan syariat, atau ya anggaplah di satu lingkungan itu misalkan mabuk-mabukan seperti itu, dan ya kita mau tidak mau akan mengikutinya gitu. Nah, untuk itu bagaimana, apakah itu bisa dibilang ibadah atau bagaimana Pak? Maksudnya gitu. Bagaimana cara menanggapinya? Ya. Iya, oke. Baik, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi lingkungan penting ya, alhamdulillah. Makanya kita perlu bersyukur ya ketika kita bisa bekerja di satu lingkungan yang oleh yang memanage kita itu, lingkungan itu dibuat kondusif ya. Misalkan di Javan Cipta Solusi ini, masya Allah ya, saya mendengar ada kajian, ada juga tahsin gitu kan. Ini perlu kita syukuri ya. Kenapa? Di tempat lain belum tentu ada lingkungan yang seperti ini kan gitu. Ya, dan kita juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kita ini siapa sih? Ya, kita ini apakah sama dengan para sahabat? Tentu jauh ya dibandingkan dengan para sahabat Rasulullah pada waktu itu. Ya, bahkan ada salah seorang sahabat yang dulunya kafir.
bernama Uqbah bin Abu Mu'id, ya, ketika dia itu oleh Allah kemudian diberikan hidayah, dia masuk Islam, langsung diajari Al-Quran oleh Rasulullah SAW. Tapi karena ketika dia pulang belajar Al-Quran itu masih gaul dengan Abu Jahal, dengan orang-orang kafir, maka apa yang terjadi? Dia kembali kafir. A'udzubillah min dzalik. Dia berikan di dalam Quran surah Furqan ayat 28-29. Ya, di sana Allah berfirman, Ya wailata laitani lam atakhid fulanan khalila, laqad adallani anil dzikri ba'da ija'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Yang artinya, perkataan Ubah ini diabadikan ya, celakalah aku yang telah menjadikan si fulan itu sebagai teman baikku, yang kemudian telah menyesatkan aku setelah petunjuk itu datang. Sesungguhnya syaitan itu musuh manusia yang nyata. Nah ini, ya. Jadi kalau begitu, ya kita tinggal ukur-ukur diri, gitu kan. Kalau kita ada di lingkungan yang tidak kondusif, maka dua kemungkinan. Satu, mengajak mereka jadi kondusif, atau kalau tidak, konsekuensi logisnya kita akan terikut oleh mereka, kan gitu ya. Kalau kita merasakan terikut oleh mereka, ya sudah resign saja, gitu kan. Tapi kalau kita bisa mengajak mereka, rumusnya juga mudah. Jadi kalau kita terbimbing Al-Quran itu jadi mudah gitu ya. Rumusnya ngajak mereka supaya menjadi kembali ke jalan Allah itu mudah sebenarnya. Misalkan ada di Al-Quran surah An-Nahl ayat 125, ya Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Jadi ternyata ya mengajak manusia itu kembali ke jalan Allah lagi itu dengan cara bil hikmah, dengan contoh yang baik. Kalau begitu ya tahankan diri kita saja. Mereka mabuk, kita nggak mabuk. Mereka sholatnya masih kejajaran, kita berikan contoh ketika adzan kita melaksanakan sholat. Berikan contoh terus dulu saja, bil hikmah. Baru kemudian kalau ada orang simpati dengan kita, wal mau'izatil hasanah, dengan pelajaran yang baik, dengan lisan, dengan nasihat. Ketika akan terjadi jidal wajadilhum billati hiya ahsan, maka jidalah ya dengan cara yang paling baik. Maksudnya adalah kalau bisa menghindari jidal, menghindari perdebatan, hindari. Kalau sampai terpaksa terjadi, maka berdebatlah dengan cara yang paling baik, kan gitu. Nah, itu yang bisa kita lakukan, gitu kan. Tapi kalau kita merasa, aduh kayaknya saya yang tertarik nih, gitu kan. Pelan-pelan kok sholat saya jadi kecacar gini ya. Pelan-pelan kok saya jadi malas belajar ya. Pelan-pelan kok saya jadi tidak tahu apa yang harus saya kerjakan ya. Jadi saya nggak profesional begini, ya sudah. Sebaiknya resign saja. Ingat ya, dimanapun kita berada, tadi Allah mengatakan, ya Allah akan menyediakan sumber-sumber penghidupan, kan gitu. Tidak perlu kita khawatir. Allah a'lam bishawab. Gimana Mbak Tika? Alhamdulillah kita bersyukur ya kita ketemu lingkungan yang sangat mendukung ya. Iya, alhamdulillah ya Mas ya. Iya, ini saya juga. Terima kasih Pak atas jawabannya. Oke, terima kasih Mbak Tika. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Oh ya, kita mau menyapa dulu teman-teman dari Bandung. Teman-teman yang di Bandung. Assalamualaikum, Kang Teh. Atep. Terlalu fokus bukber apa dah buka ya? Atau mungkin ada yang tanya lagi nih? Monggo. Kalau nggak ada, mungkin kita ke sesi selanjutnya yaitu ada. Oh, Pak Sugi. Monggo Pak Sugi. Oke, Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam. Yang dari saya mungkin izin bertanya ya, terkait dengan kita kan kadang mendikotomikan Pak ya. Ini ilmu dunia, ini ilmu akhirat, ini ilmu agama, ini ilmu untuk duniawi gitu. Sebenarnya kalau dari sisi tuntunan Nabi sendiri, bagaimana sih Ustadz tentang bagaimana kita belajar ya? Karena kan dulu juga pada saat zaman Nabi juga ada ilmu perdagangan, ilmu pemerintahan. Bagaimana sih terkait tuntunan bagaimana belajarnya, proporsinya dan sebagainya? Ya, kita ingat hadis Rasulullah SAW yang beliau pernah menyampaikan, ya dunia itu tanaman akhirat. Ya, berarti kalau begitu, ya ketika kita hidup di muka bumi ini, tentu kita perlu ilmu dunia, gitu kan? Tapi jangan lupakan bahwa ketika kita mencari ilmu dunia tadi itu, agama kita bukan agama materialistik. Ya, begitu kita mendapatkan sesuatu, maka oleh Allah Subhanahu wa taala ya jadikan itu sebagai sarana untuk beramal solih, kan gitu. Ya.
Berarti kalau begitu ketika kita belajar komputer, boleh tidak? Oh, boleh, silahkan. Malah kalau bisa, kalau kita coba lihat ya, bagaimana perang Uhud, ya itu memberikan pelajaran pada kita. Coba kita renungkan ya, perang Uhud itu bagaimana sih? Perang Uhud itu ketika para pemanah yang ada di Bukit Uhud itu turun untuk rebutan ghanimah, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ya, itu mereka dicap tidak taat kepada Rasulullah SAW karena beliau memerintahkan tetap di Bukit Uhud gitu kan. Tapi ketika mereka turun, maka Allah kalahkan pasukan Rasulullah SAW. Ya, jadi dari sana kita mengetahui kalau kita tidak profesional gitu kan, kalau kita tidak menjadi pemanah profesional, bahasa perang Uhud tadi gitu kan, kalau kita tidak menjadi misalnya kita sebagai developer gitu kan, sistem developer yang profesional, jangan-jangan nanti justru kehancuran itu datang dari ketidakprofesionalan kita itu tadi. Gitu kan. Itulah kenapa saya tuh seringkali melarang ya, bukan melarang, menasihati gitu. Ada beberapa mahasiswa itu karena saking semangatnya, S1-nya teknik industri, S2-nya pengen ambil syariah, misalnya gitu. Saya katakan itu, jangan-jangan antum itu dulu ketika oleh Allah digerakkan hatinya ke teknik industri, itu memang oleh Allah untuk menjaga umat ini dari pintu teknik industri gitu ya. Jadi ketika antum tidak profesional di situ, antum malah turun gunung, pindah ke ilmu syariat, gitu kan? Yang jaga pintu teknik industri siapa? Gitu kan? Nah, jangan-jangan umat ini kedodoran dari pintu itu salah siapa kan itu? Nah, kalau gitu saya kembali ke jawaban tadi ya, bahwa ketika kita di muka bumi ini tentu ya kita perlu ilmu ya, untuk kemudian hidup di muka bumi ini selama tidak melanggar syariat. Nah, untuk tidak melanggar syariat bagaimana? Itulah kita perlu belajar ilmu agama, gitu kan? Selama tidak melanggar syariat, silahkan sampai seprofesional-profesionalnya, gitu kan? Karena umat ini akan memerlukan kita dengan profesionalisme kita itu tadi. Nah, begitu kita sudah mendapatkan sesuatu, ya mari jangan sampai kita terjebak dalam materialistik, gitu kan? Maka wujudkan dengan amal soleh, kita jadikan bahwa dunia ini sebagai tanaman di akhirat yang nanti akan kita panen, kan gitu. Allah a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Sampun Pak Sugi. Oke. Oke, terima kasih Pak Sugi. Ada yang masih mau ditanyakan teman-teman? Oke, kalau tidak ada, saya mohon maaf kalau sudah selesai saya boleh leave ya. Ini karena pas ngunduh buka bersama juga di masjid, jadi harus persiapan. Oh, gini Pak. Matur nuwun sangat Pak. Iya, sama-sama. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya mau izin live ya. Ya, foto dulu Bapak nih. Oh, boleh ya. Yeah. Boleh on cam semua menggunakan background virtualnya. Oke, teman-teman yang di Bandung boleh ikut bergaya ini. Oke, 1, 2, 3. Oke. Next. 1, 2. Oke. Sudah, Pak? Yeah. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin ya karena sedang pas ngunduh juga bersama di masjid, ya turun. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya izin live. Waalaikumsalam. Matur nuwun, Pak. Sami-sami.